إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini di pagi hari yang alhamdulillah cerah. Kita bisa mengadakan ta'lim, dan ini majlis istimewa, Bapak. Majlis pagi-pagi buta ini berarti jam 7. Selayaknya kita bikin majlis ini majlis yang sekaligus luar biasa sekalian, Bapak. Jamnya jam 7, Masya Allah. Dibikin beda dengan yang lain. Kalau punya ide saya, silakan antum hadir khusus taklim pagi seperti ini. Masing-masing bawa kopi sama nyamikan. Sekalian kita medang bersama, Pak. Masya Allah, ini majelis jam 7. Allah Akbar. Itu ide saya. Tapi kalau ustaz yang lainnya, wallah alam. Jadi suatu saat kalau nanti suatu saat ana ngisi lagi di sini jam 7, tafadholu antum bawa nyamikan, makanan, snack, kopi, setremos, enggak apa-apa, Pak. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit membaca beberapa dalil yang berkaitan tentang kaful adza. Kaful adza artinya menahan diri dari menyakiti orang lain. Karena di zaman sekarang ini perbuatan kriminal itu luar biasa banyaknya. Perbuatan kriminal baik itu mencuri, menipu, bahkan sampai membunuh, menyakiti orang lain di zaman sekarang ini hal yang sudah biasa. Menyakiti dari fisik, batin, harta, keluarga, mengancam, dan berbagai macam hal bentuk al-adza, menyakiti. Maka ini kami angkat untuk menjadikan materi di pagi hari ini. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kita mengerti bahwa melakukan kezaliman apapun itu bentuknya dilarang dalam agama kita. Baik menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, ataupun menyakiti orang lain. Orang lain itu siapa? Istri termasuk. Dalam hal ini bukan tubuh kita, tapi istri kita, yaitu tubuh selain tubuh kita. Sekarang apa biasa kekerasan dalam rumah tangga, apa singkatannya? Apa RT? KKDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini luar biasa banyak juga. Main sembarangan pukul, main tampar, main tendang. Na'udzubillahi min dzalik, itu akhlak yang tercela. Termasuk orang lain adalah menyakiti anak. Kadangkala kita beralasan mendidik, namun berlebihan, sampai pada puncak membuat anak cacat.
Jangan sampai seperti itu. Sehingga pembahasan kita umum al-adha atau bahasa lainnya al-zulmu mencakup menzalimi diri sendiri, dilarang dalam Islam, dan juga mencakup menzalimi orang lain, tetangga, saudara yang seharusnya kita menyambung silaturahmi, yang seharusnya kita menyayangi karena ada kekerabatan dari sisi nasab, malah justru kadangkala dia menjadi musuh bebuyutan, kakak dengan adiknya. Ini kakak dengan seorang dengan keponakannya ribut dan tidak bisa disatukan. Ini hal yang melanggar syariat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, menahan diri dari menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, ini ibadah. Ibadah. Suatu hari seorang sahabat bernama Abu Dzar Jundub bin Junadah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan amalan-amalan saleh. Di antaranya pertanyaannya adalah ayul a'malil afdal? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Qala al-imanu billah. Rasul menyatakan iman kepada Allah. Ini amalan yang paling afdal. Kemudian beliau bertanya beberapa hal yang lain, dan yang terakhir beliau bertanya, ya Rasulullah, fa illam af'al, jikalau aku tidak bisa melakukan kebaikan, bisa karena kelemahan atau karena tidak ada modal untuk sedekah, tidak ada kemampuan membantu secara finansial, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Beliau mengajarkan sebuah amalan yang ini termasuk amal saleh. Takufu syarraka 'anil nas, fa huwa laka shadaqatun li nafsi. Engkau tahan dirimu dari menyakiti orang. Engkau tahan dari menyakiti orang. Maka sesungguhnya itu adalah sedekah, itu adalah amal saleh. Sehingga menahan diri, menahan mulut dari ghibah, ini sedekah, ini ibadah, amal saleh. Mau namimah, menimbulkan kebencian satu dengan yang lain, ditahan. Mau ngomong kotor, memaki, as-sabutan, mencela, menghina, ditahan. Ini termasuk ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Sahabat Abu Darda meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi bil ghaibi, raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah." Rasul menyatakan dalam hadis ini contoh beberapa dalil yang menerangkan bahwa menahan diri dari menyakiti orang lain termasuk ibadah. Rasul menyatakan, barang siapa yang menghalangi dosa ghibah, siapa yang menghalangi dosa ghibah, ya ini maksudnya kita lagi bicara sama orang, tiba-tiba lawan bicara kita sudah mulai membicarakan aib. Paham nggak ini Bapak? Biasa terjadi, sering bahkan, bukan biasa terjadi, sering ngobrol pertama masalah apa, sudah gak lama mulai bicara si A,
mulai bicara si B, mulai bicara ummahat itu begini-begini, umat ini begitu-begitu. Suaminya apa nggak tahu ya? Sudah. Ummahatnya bicarakan, suaminya kena, terus nenek moyangnya juga dikenakan nanti. Ke bawah-bawah itu ghibah. Kata Rasul, barang siapa yang menghalangi seorang menjelek-jelekkan saudaranya dalam hal ini ghibah, maka kata Rasul, Allah akan menjauhkan dia dari neraka nanti di yaumul qiyamah. Prakteknya disebutkan oleh para ulama kita, prakteknya adalah ikhraju man ihtabil haditsin akhar awil qiyami an mawqifil ghibah awil inkari bil qalb wal karahatu lil qaul. Contohnya menghalangi orang ghibah. Ghibah kan menyakiti orang ya Pak ya. Adalah dengan yang pertama, kamu belokkan pembicaraan ke yang lain. Kamu mau menegur, jangan ghibah, gak enak umpamanya. Maka kamu, kata beliau, palingkan pembicaraan kepada yang lain. Jangan ikut malah justru dalam kancah penghibahan. Ini dia. Atau kalau kamu tidak mampu, pergilah kamu dari majelis tersebut. Ini dia. Sebagai bentuk nasihat. Maaf, ini sudah jatuh pada ghibah. Saya tidak mau ikut-ikutan. Pergi. Ini dalam rangka apa? Kaful adha. Menahan diri dari terjatuhkan pada menyakiti orang lain. Apa pahalanya? Raddallahu wajahu anin nar. Allah akan jauhkan wajahnya dia dari api neraka. Sehingga mencegah diri dari menyakiti orang lain termasuk apa? Ibadah. Bagaimana tidak wa kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Duri atau dahan pohon yang melintang di jalan yang sekiranya bisa mengganggu orang-orang yang beriman melewati jalan tersebut, kamu potong dahan tersebut atau kamu ambil yang bisa mengganggu tersebut, paku atau duri atau pecahan kaca diambil. Itu ibadah. Khawatir kalau benda tersebut menyakiti orang mukmin yang melintas di jalan tersebut. Ini ibadah. Bahkan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam sanad yang sahih. Bahkan itu termasuk di antara sebab seorang masuk ke dalam al-jannah. Berarti betul-betul ibadah ini. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Artinya berarti di situ jangan sampai kita jatuh pada dosa. Di samping itu adalah ibadah. Disebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam 2 atau 3 hadis yang disebutkan Imam Nawawi, ra'aitur rajula yuqallibu fil jannati fi syajaratin qata'aha kanat tu'dhil mu'minin. Rasul nyatakan, aku melihat adanya seorang yang sudah mondar-mandir di dalam al-jannah. Kenapa orang itu mondar-mandir di dalam al-jannah? Masuk ruangan ini, ruangan itu, menikmati makanan ini, makanan itu. Ya. Masya Allah. Kenapa itu? Ada apa dengannya? Ibadah apa yang dia lakukan sehingga bisa memasukkannya ke dalam al-jannah? Kata Rasulullah, karena orang ini dulu ketika di dunia
memotong satu dahan pohon yang melintas di jalan, kanat tu'dzil mu'minin, yang dahan tersebut bisa mengganggu jalannya orang yang beriman. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Melindungi orang yang beriman, fisiknya, hatinya, dengan cara jangan menyakiti, atau prediksi apa yang bisa menyakiti, kita tahan, kita hilangkan itu beribadah namanya. Ya, ini sebuah amalan yang disilakan oleh para ulama dengan imatatul adha, menghilangkan gangguan dari jalan. Ada batu, sekiranya kalau nanti diinjak motor bisa jatuh, atau diinjak mobil bisa terbang, batu itu kena kaca rumah orang, disingkirkan. Masya Allah, ini termasuk ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kaful adha, mencegah diri dari mendolimi orang lain, ini sangat mulia sekali dalam agama kita. Karena dengan itu akan terjalin ukhuwah Islamiyah, dan akan rasa aman di kalangan kaum muslimin, dia bersama keluarganya dan dia dengan masyarakatnya. Umpamanya ada seorang ayah di dalam rumah tangga, dia selalu menahan lisan tangannya dari menyakiti istrinya. Istrinya juga tahu ilmu, ini suamiku sebenarnya marah karena saya salah, tapi dia cegah lisannya dari hal yang menyakiti. Menegur pun dengan kata-kata yang indah. Ini dia, dengan bahasa yang santun. Padahal seorang suami mungkin karena dia punya kekuatan, punya kekuasaan, dia bisa, namun dia cegah lisannya, cegah tangannya. Istri pun sebaliknya seperti itu. Lihat suaminya mungkin begini, mungkin begitu, istri mencegah diri dari menyakiti suaminya. Kalau mau memberikan masukan, teguran dengan santun, Masya Allah. Aman tidak yang seperti ini Bapak? Aman tidak? Aman. Gak sampai piring terbang Bapak. Nah, piring terbang, tahu Bapak? UFO. Gelas pecah, dibanting. Ya enggak. Semuanya mengikuti syariat. Kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Apakah itu sifat seorang muslim? Iya. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, dibawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan banyak hadis yang lainnya, dan banyak kitab yang lainnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang jikalau kaum muslimin yang lain selamat dari kejelekan lisan orang itu dan kejelekan tangan orang itu, barulah orang itu dikatakan apa? Muslim. Seorang yang muslim adalah seorang yang bisa menahan lisan dan menahan tangan dari menyakiti kaum muslimin. Masya Allah. Kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Jenisnya banyak. Kemungkaran lisan banyak kaum muslimin. Menyakiti, mencela, merendahkan banyak. Itu semuanya ayo tahan. Insya Allah akan terjalin ukhuwah di antara ikhwan, terjaga keharmonisan di antara kita, terjaga keharmonisan antara keluarga, antara kita dengan tetangga kita, akan terjaga kebaikan, al-amnu, keamanan,
kedamaian, kesejahteraan masing-masing kaful adza, menahan dari menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan. Di mana kita diperintahkan untuk menahan lisan kita dari mencela orang muslim. Di samping kamu beribadah kepada Allah dengan menahan dirimu dari menyakiti orang lain, kamu akan terhindar dari sekian kezaliman. Kezaliman ghibah, kezaliman namimah, kezaliman asyab, mencela, watan. Ta'an itu merendahkan kehormatan orang lain. Terhindar sekian banyak dari dosa gara-gara kamu bisa mengamalkan yang satu ini. Dengan sebab bisa mengamalkan yang satu ini, yaitu apa? Kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiati oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mewasiati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tetangga. Tentang permasalahan hidup bertetangga. Hatta dzanantu ka'annahu yuwarithu. Sampai-sampai seakan-akan aku menyangka bahwa tetangga itu berhak mendapatkan waris. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu berhak mendapatkan apa? Waris. Karena apa? Disuruh Nabi kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Seperti halnya berbuat baik kepada saudara yang bisa mendapatkan warisan. Istri, anak, orang tua, adik, kakak. Ini orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Waris. Ke tetangga juga berbuat baiknya hampir sama seperti itu. Salah satu yang diucapkan oleh Jibril kepada Nabi kita, au kama qala alaihi salatu wassalam, adalah la tu'dzi jarak. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kamu sakiti tetanggamu. Jangan kamu sakiti tetanggamu. Lafaz ini pendek, namun kalau dilakukan luar biasa manfaatnya. Jangan kamu ambil harta tetanggamu dengan cara yang haram. Ini mencegah dari semua kriminal. Jangan menyakiti tetangga. Semua bentuk kriminal tertutupi dengan hal ini. Menyakiti jiwa, mencela, menghibai, merendahkan, menghinakan, melecehkan. Tahan dirimu. Jangan menyakiti tetanggamu. Masya Allah. Kalau ada satu RT seperti itu, tenang tidak hidup Bapak-bapak? Tenang. Gak ada orang menyakiti. Kira-kira bisa gak ya terwujud ya? Bisa tidak? Ini ilmu yang harus kita usahakan, kita amalkan. Kalaulah orang lain menyakiti kita, orang lain menyakiti kita, orang lain menghibai kita, orang lain merendahkan kita, apa syariat kita ya kaum muslimin? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan orang lain itu dengan yang lebih baik. Sekali lagi, kita diperintahkan menahan diri dari menyakiti orang lain, walaupun orang lain itu menyakiti kita. Masya Allah, jiwa besar, ya, jiwa besar. Ada orang menghibai, menghina, merendahkan, gara-gara kita mengikuti sunnah, mamanya, memelihara lihyah, dicemooh. Seorang ummahat memakai jilbab, dicemooh, dihinakan. Kita dengar itu. Oh si kaya,
biang keladinya ya, yang sering ngompori masyarakat ya, supaya benci sama kita. Bukan kemudian kapanane anak-anak kesempatan, bukan. Tapi bahkan kita datang ke rumahnya dengan membawa buah atau membawa makanan. Assalamualaikum, gimana Bu kabarnya? Selama ini sehat-sehat saja. Kikuk dia bingung. Loh, gewong sing bendina tak hibai malah teka. Dengan membawa buah tangan. Masya Allah. Kira-kira lerep moten Bapak, ngerti lerep? Langsung aduh. Besok sudah kalimatnya lain. Wong kae main lu. Kemarin dijelekan, wong kae main gara-gara buah jeruk sekilo Bapak. Maksudnya bukan buah jeruknya, tapi sikap membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini adalah syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kepada permasalahan kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini adalah ibadah. Di samping kita tidak jatuh pada berbagai macam dosa, kita sudah melakukan ibadah kaful adza. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kalau seandainya yang seperti ini kita perhatikan, yakni apa maksudnya? Mencegah diri dari menyakiti orang lain, kita perhatikan betul. Ini sebagai bentuk ibadah. Maka niscaya kita tidak akan jatuh pada riba. Akan peka hati kita ketika sudah mulai jatuh pada riba, kita tahan. Ketika kita sudah jatuh pada mencemooh saudara kita, mulai lisan kita mencela, kai, langsung kita tahan. Apakah ini ada syariatnya kaum muslimin? Ada. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ketika seorang itu memiliki kemungkinan jatuh pada menyakiti orang lain, potensi, kesempatan bisa menyakiti orang lain, apalagi ada emosi, ada kebencian, yang itu sangat mudah sekali seorang terseret kepada menyakiti orang lain. Kita disyariatkan untuk apa Bapak? Menahan. Sudah di hati itu kesuh Bapak sama orang ini. Dalam kondisi seperti itu diperintahkan kita menahan. Berat tidak kira-kira? Jenengan ada orang yang dibenci nggak sih? Kok kayaknya nggak paham. Jenengan ada sosok orang yang di mukanya aduh deleng be sebel. Ya. Apalagi kau ngumpul bareng, aduh, gregetan, urung rampung-rampung. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab." Rasul menyatakan, bukanlah seorang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, orang yang kekar. Bukan itu orang yang kuat. Bukan itu. Itu kuat secara orang lah. Ototnya kuat. Orang tukang fitness atau kuli pasar kuat-kuat. Tapi secara syar'i bukan itu yang namanya kuat. Apa yang namanya kuat itu? Innama syadidu, sesungguhnya tak lain orang itu dikatakan kuat
alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu seorang yang kuasa, orang yang mampu untuk menahan dirinya ketika dia marah. Menahan diri dari menyakiti orang. Ini dia. Menahan diri dari mencemooh orang. Kamu lagi marah, dengar si A ini begini-begini sama kamu. Si A ini, saya sudah terlalu banyak laporan tentang si fulan. Kapan ane teklabrak? Rencana seperti itu mulai terencana dalam hati. Kapan bisa saya serang dia? Kapan bisa saya ini tersusun dalam hati? Namun dengar pelajaran ini, hadir di pagi ini, atau mendengar melalui radio, berarti sudah rencana dihapus. Gak boleh kamu menyakiti orang lain. Gak boleh kamu membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan. Tahan dirimu dari menyakiti orang lain. Dan kalau kamu bisa menguasai jiwamu, bisa mengontrol dirimu, ketika kamu marah, kamu berarti orang yang kuat. Masya Allah. Bisa nggak kira-kira Bapak? Rencana mau hibahi orang, aku taklim arep ngibahi si fulanah umpamanya. Umahat datang taklim dalam rangka mau mengungkapkan keluh kesahnya. Bukan keluh kesahnya, kejengkelannya terhadap umahat lain. Kapanane gana kesempatan tok obral elekenggo. Ternyata datang pagi hari ini mendengarkan pembahasan tentang wajib menahan diri dari menyakiti orang lain. Maka jangan kamu hibai saudaramu, tahan lisanmu. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Sehingga kita bukan orang tidak mampu marah. Semua orang bisa marah. Masing-masing orang punya emosional. Punya yang namanya kekuatan. Nggih mboten? Cacing mawon, cacing ngerti cacing. Nek diganggu, berikut kaos niki apa? Niku cacing. Ndi guys nyakiti. Dia akan melawan. Apalagi menungsa. Ada rasa emosi, ada rasa mau membalas, ada rasa. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang marah. Dan itu berat. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Bukan hal yang apa? Mudah. Karena itu pahalanya pun besar. Orang yang bisa menahan emosi, menahan marah, agar jangan terjatuhkan menyakiti orang lain. Dia bisa mengekang emosinya dalam kondisi mampu untuk melampiaskan. Tapi dia mampu menahannya emosi tersebut. Diistilahkan dalam bahasa Arab apa? Kadhimul ghaidh. Orang yang menahan diri dari kemarahan. Dia marah, ada dalam jiwanya, dia tahan. Wujudnya tidak menyakiti orang yang dimarahi. Kamu marah, namun ucapanmu barakallahu fiik, masya Allah, doa. Marah kamu sama anak, dipanggil barakallahu fiik. Marah kamu sama istri, dipanggil sayang sini. Lagi marah ini, ya, sampai matanya merah ini, ya, tapi manggilnya sayang sini. Istrinya dalam kondisi ketakutan dipanggil seperti itu. Wah, suaminya ini memang bagus, bisa menahan emosi. Orang yang berhasil menahan emosi ketika marah, itu pahalanya apa? Nanti akan dipuji oleh Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah di akhirat nanti. Sampai-sampai otomatis dimasukkan ke dalam al-jannah, Bapak. Ya. Sampai-sampai apa? Dipersilahkan memilih
istri dari kalangan bidadari mana yang paling dicintai. Jadi bidadari berbaris ada 20, 50 atau bahkan 100. Kamu milih mana yang paling cantik bagimu? PN ngambil lo monggo beto wangsul. Masya Allah. Allahu Akbar. Kaful adza, sekali lagi, mencegah diri dari menyakiti orang lain. Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, man kadhamal ghaidha wa huwa qadirun ayanfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yuhayyiruhu min al-hurul 'ain ma syaa. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang mampu menahan emosi, menahan marah, diwujudkan dengan menahan diri dari menyakiti orang lain, maka nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil orang ini oleh Allah ala ru'usil khalaik, di depan pandangan-pandangan manusia, ditonton sama orang, Bapak. Orang itu nonton, siapa hebat dia. Dipanggil oleh Allah dengan nama yang mulia, disanjung-sanjung oleh Allah dengan sanjungan yang mulia. Ini bagus nggak Bapak yang seperti ini? Bagus nggak? Ya akhi, orang dunia sekarang ini berebut cari kursi gara-gara yang satu ini, supaya terpandang menjadi orang yang baik. Nggih mboten? Berapa juta mereka modalnya cari kursi? Tahu kursi Bapak? Bukan di toko mebel yang saya maksud. Ya. Kalau toko mebel itu murah. Dipapang gambar sekian hari, dak-dikduk sekian lama, jadi enggak. Tujuannya supaya terhormat. Itu hanya sekedar paling kancah berapa orang. Yang disebutkan dalam hadis ini ala ru'usil khalaik, di pandangan, di depan kepala-kepala manusia semuanya. Kita dipanggil di atas podium, Masya Allah, dieluk-elukan, disanjung oleh Allah, si A, Masya Allah, luar biasa. Caranya bagaimana? Menahan diri ketika emosi, menahan diri dari menyakiti orang yang kita emosi ini. Masya Allah. Dalam kondisi mulia seperti itu, disuruh lihat, nah itu wanita-wanita cantik, bidadari, hurul 'ain, disuruh milih mana yang paling dicintai. Masya Allah. Ngeliat wong ayu be angel Bapak. Tapi di waktu nanti di yaumul qiyamah, ayu kabeh disuruh milih yang paling ayu. Waduh, Masya Allah. Pahala ini diberikan bagi siapa yang mampu menahan diri dari menyakiti orang lain. Kaful adza. Sekali lagi, bisa dipahami kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang kondisi orang yang duduk di pinggir jalan dengan orang itu duduk di pinggir jalan, kemungkinan bisa menyakiti orang lain, tidak Bapak? Bisa. Menyakiti orang lain itu bisa dengan sebab kita di rumah menggunjing orang lain, atau di pos ronda, atau kita duduk di pinggir jalan, jalannya sempit mengganggu orang jalan, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Saya sebutkan nanti antum paham insyaallah hadisnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakumal julus 'ala turuqat
hati-hati kalian untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Sebisa mungkin kita hindari untuk berkerumun-kerumun di pinggir jalan. Kenapa? Karena itu adalah sebuah media yang bisa terjatuhkan kita menyakiti orang lain. Maka beliau menasihatkan dalam hadis ini, iyyakumul julus 'ala turuqat. Hati-hati kalian dari duduk-duduk di pinggiran jalan. Seorang sahabat atau para sahabat di waktu itu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu biha." Ya Rasulullah, kami sepertinya memerlukan untuk kadangkala duduk-duduk di pinggir jalan membicarakan tentang kepentingan kami. Bertemu 5 orang, 10 orang di pinggir jalan. Kadang kami melakukan itu dan kami merasakan itu kami butuhkan. Bicara masalah pasar, perdagangan, bicara masalah apa, kadang terjadi seperti itu. Ngobrol, bahasa kita nongkrong di pinggir jalan. Hal itu kalau bisa kita hindari. Tapi kalau seandainya itu terjadi, maka nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Fa amma idza abaitum fa'atut tariqa haqqahu. Kalau seandainya kalian memang harus seperti itu, duduk di pinggir jalan, berkerumun di pinggir jalan, maka hendaknya kamu berikan jalan itu haknya. Kamu berkerumun di pinggir jalan, berikan jalan itu haknya. Artinya janganlah keberadaan kamu di pinggir jalan itu menyakiti orang yang akan melintas. Ini perhatikan, kalau kita lagi daurah, parkir motor dan yang semisalnya, ini akhlakul karimah. Jangan menyakiti orang lain. Sampai pun walaupun kamu berada di pinggir jalan, parkir semaunya, tahu jalannya sempit, naruh motor semaunya. Nanti kalau motornya ketabrak kamu marah-marah. Ini enggak baik. Posisikan pada tempatnya. Sahabat bertanya, apa haknya jalan ya Rasulullah? Apa haknya jalan? Kalau kita berada di pinggir jalan, apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, ghaddul basar. Kamu tundukkan pandanganmu. Kenapa? Karena kalau kamu mengumbar matamu, itu menyakiti orang lain. Duduk-duduk di pinggir jalan, diumbar matanya, ngeliatin orang. Orang merasa risih dengan keberadaanmu itu. Ya tidak? Ya. Apalagi yang melintas, wanita merasa risih dengan pandanganmu, matanya jelalatan, dinggi dideleng. Seorang wanita yang salihah, yang memakai jilbab yang syar'i, ketika ada ikhwan di pinggir jalan, dia merasa tersakiti. Saya mau melintas ke situ, ada orang, aduh. Kita harus tahu diri. Oh iya, kita harus menghindar. Ini jalannya untuk akhwat umpamanya. Kalaulah seandainya antum butuh di situ karena menunggu istri, antum harus tundukkan mata. Karena sang akhwat ini akan merasa risih kalau kita matanya jelalatan. Ki siapa sih ge? Siapa? Anaknya deleng, wah rinci temen. Oke, anaknya kae berarti ke bojone kae. Nggak usah kayak gitu-gituan. Rasul menyatakan tundukkan matamu, jangan menyakiti orang yang melintas di situ. Ini ketika yang melintas seorang wanita yang salihah. Tapi kalau yang melintas wanita yang ahlul maksiat, malah nek dideleng seneng bapak. Nggih mboten? Sing deleng ya seneng, sing dideleng ya seneng. Sama-sama maksiat. Itu tidak boleh dalam agama kita. Kemudian yang kedua, wakaful adha. Kamu harus menahan diri
dari menyakiti orang yang melintas. Menahan diri dari menyakiti orang yang melintas. Jangan sengaja-sengaja naruh kayu di jalan. Jangan sengaja-sengaja membuat keributan di jalan. Jangan. Tahan dirimu dari menyakiti. Semua bentuk yang bisa menyakiti orang yang melintas di jalan, tahan. Ya, kemudian radhus salam, menjawab salam kalau jikalau ada orang yang salam kepadamu, wal amr ma'ruf wa nahyan munkar, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Ini beberapa riwayat yang menerangkan tentang diperintahkannya kita kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain. Sesungguhnya di sana menahan diri dari menyakiti orang lain itu sebenarnya menguntungkan diri kita. Tidak hanya menguntungkan orang lain, tapi menguntungkan diri kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, man amila salihan falinafsih. Siapa yang melakukan amal saleh, maka sungguh itu adalah untuk dia. Melakukan amal saleh itu untungnya, manfaatnya kembali ke diri kita. Apapun bentuknya. Termasuk dalam hal ini menahan diri dari menyakiti orang lain. Memang kita yang menahan emosi, kita yang menahan marah, kita yang mangkel, kita ini merasa terzolimi. Orang ini merasa mendolimi kita. Kenapa kita yang harus menahan diri? Dalam hal ini, ikhwan, orang yang menghibai, yang menyakiti kita nasihati dengan rahmah, kita tegur dengan yang baik supaya dia kembali kepada yang benar. Sikap kita jangan emosi, tahan dari menyakiti dia, itu sebuah kebaikan untuk diri kita juga. Karena barang siapa yang mengamalkan kebaikan, maka kebaikan itu kembalinya adalah kepada siapa? Kepada sang pelakunya. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka sungguh resikonya kembalinya kepada dirinya dia sendiri. Maka Rasul menyatakan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Jadi menzalimi orang kita rugi, gak ada baiknya. Apa manfaat ghibah? Apa manfaat mencuri? Apa manfaat menyakiti? Apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya itu. Bahkan kezaliman itu adalah sebagai bentuk apa? Kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Merugikan. Yang kedua, kalau kita bisa menahan diri kita dari menyakiti orang lain dalam bentuk membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan, atau apalagi mendahului mendolimi orang lain, kita bisa menahan itu pahalanya besar. Setelah kita lewati, yang pertama dimasukkan ke dalam al-jannah, yang kedua dilindungi oleh Allah dari neraka, yang ketiga berbagai macam kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal bidadari dan yang lainnya. Maka pembahasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan kali ini kita hanya menyampaikan beberapa dalil yang mensyariatkan kita untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Bukan membahas hadis tersebut, bukan. Namun menyebutkan riwayat-riwayat agar kita apa? Agar kita memperhatikan sisi ini. Jangan menyakiti orang lain. Insya Allah hidup kita akan tenang,
damai, sejahtera, indah, penuh kebaikan, jiwa kita tenang, adem, tentrem, yang lainnya pun seperti itu. Anak, istri, saudara akan senang karena kita tidak melakukan kezaliman, tidak menyakiti orang lain. Dan itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan itu adalah budi pekerti seorang muslim. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dari saya mohon maaf jikalau ada kesalahan ucapan atau hal-hal yang tidak berkenan di hati hadirin atau para pendengar. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.